Location-based and contact-based service. Peningkatan jumlah dan fungsionalitas perangkat mobile termasuk dalam kemampuan penanganan data, suara, dan video, serta peningkatan dukungan pelayanan jaringan nirkabel di berbagai tempat telah mendasari dilakukannya implementasi suatu pelayanan nirkabel pada level yang lebih unik dan dinamakan location-based service. Kemudian dengan semakin canggihnya teknologi nirkabel yang bisa mendukung keberagaman bentuk pelayanan dan bagaimana peran perangkat mobile yang semakin menyatu dengan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, semakin mempertegas kebutuhan untuk melakukan pengembangan suatu aplikasi dengan kapabilitas context-based service. Location-based service adalah pelayanan yang memungkinkan terjadinya aktivitas komersial dengan menggunakan informasi lokasi geografis pada perangkat mobile. Sedangkan contact-based service merupakan suatu pelayanan didasarkan pada konteks kegunaan dari pelayanan tersebut. Pelayanan informasi berdasarkan lokasi yang diimplementasikan berdasarkan geografikal. Setiap servis area dari telepon seluler dianalogikan dalam bentuk mozaik dan bentuk sarang lebah atau segi 6 sehingga berbentuk sel karena dibagi berdasarkan unit geografikal. Radius masing-masing sel saling berbatasan yang menggunakan gelombang radio yang terletak di pusat sel itu terdapat base station, tempat antena radio diletakkan. Aplikasi LBS ini memerlukan 5 komponen utama, diantaranya dan berikut contoh aplikasi berbasis lokasi yang menggunakan teknologi location-based service. Foursquare. Foursquare adalah sebuah situs web jejaring sosial berbasis lokasi yang bergantung pada perangkat lunak untuk peralatan bergerak. Layanan ini tersedia kepada pengguna dalam peralatan bergerak yang dilengkapi GPS seperti telepon pintar. Pengguna harus check-in di berbagai tempat melalui situs web bergerak, pesan teks atau aplikasi tertentu dengan menjalankan dan memilihnya dari daftar tempat terdekat yang dilacak oleh aplikasi tersebut. Setiap check-in memberi pengguna poin dan badge atau lencana. Foursquare hanya bisa digunakan pada iPhone, Android, BlackBerry, Palm Pre, dan telepon seluler lain yang menawarkan aplikasi mobile web. Check-in di dalam Foursquare adalah ketika pengguna memberitahukan Foursquare di manakah dia berada. Check-in ini bisa dilakukan di mana saja, di restoran, museum, taman kota, atau di universitas. Pada saat Anda melakukan check-in, maka Anda akan diberikan sebuah poin. Poin juga bisa didapatkan dengan menambah lokasi baru yang belum ada di situs web Foursquare. Pengguna Foursquare juga dapat check-in lokasi terbaru sekaligus memberikan komentar pada lokasi tersebut. Foursquare bekerjasama dengan Facebook dan juga Twitter. Jadi jika pengguna check-in, maka otomatis akan terdapat pada akun Facebook dan Twitter. Biasanya lebih suka pakai Foursquare, soalnya simple. Keuntungannya Foursquare itu biar itu ya ngeksis anak mahasiswa ataupun anak-anak sekolah gitu kan. Sekarang kan sering banget pergi kemana terus pengen eksis biar teman-teman tahu kita lagi nongkrong di mana, kita check-innya pakai Foursquare. Koprol itu ya agak kurang efektif ya, itu kan kayak sejenis gabungan dari Facebook sama Twitter ya. Jadi tuh agak ribet, mendingan pakai Foursquare, kita tinggal pencet tombol check-in, semua jadi. Gowala yang diluncurkan pada tahun 2009 bisa disebut pesaing kuat Foursquare. Keduanya menawarkan layanan yang sama meski saat ini orang lebih milih Foursquare untuk berbagi lokasi dengan rekan-rekannya. Di Facebook, tim Gowala ini bertugas bukan untuk mengembangkan fitur berbagi lokasi seperti layanan yang dimiliki Foursquare, namun mereka diberi tanggung jawab untuk mengembangkan fitur timeline Facebook yang telah diluncurkan pada acara konferensi Facebook FH pada bulan September lalu. Timeline Facebook sendiri merupakan fitur atau mungkin lebih tepatnya sebuah halaman yang nantinya akan menggantikan profil page yang ada di Facebook. Konsep sebuah profil page yang digantikan timeline oleh CEO Facebook Mark Zuckerberg disebut sebagai tempat kisah hidup Anda, aplikasi Anda, dan juga tempat Anda berekspresi. Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan Google dan sangat populer. Google Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu daerah. Dengan kata lain, Google Maps merupakan suatu peta yang dapat dilihat dengan menggunakan browser. Kita dapat menambahkan fitur Google Maps dalam web yang telah kita buat pada blog yang berbayar maupun gratis sekalipun dengan Google Maps API. Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. Cara membuat Google Maps untuk ditampilkan pada suatu web atau blog sangatlah mudah dengan membutuhkan pengetahuan mengenai HTML serta JavaScript serta koneksi internet yang sangat stabil.
Dengan menggunakan Google Maps API, kita dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi peta digital yang handal, sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang ditampilkan. Dengan kata lain, kita hanya membuat suatu data, sedangkan peta yang akan ditampilkan adalah milik Google, sehingga kita tidak dipusingkan dengan membuat peta suatu lokasi bahkan dunia. Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan oleh Google, diantaranya Road Map, Satellite, Terrain, dan Hybrid. Mobile Search. Ada banyak sekali mobile browser yang dapat Anda pilih sebagai web browser guna mengakses internet. Dari sekian banyak web browser yang ada, berikut kami sajikan beberapa web browser terbaik yang dapat Anda gunakan pada perangkat mobile Anda. Opera Mini. Opera Mini sampai saat ini masih merupakan aplikasi mobile terbaik untuk Anda. Aplikasi ini mendukung hampir semua tipe perangkat mobile dengan perangkat lunak apapun mulai dari BlackBerry, Apple iPhone, Google, Android, Windows Mobile maupun Symbian. Dengan banyaknya fitur yang dimiliki, Opera Mini masih merupakan aplikasi terbaik yang memiliki banyak fitur menarik. Firefox Mobile. Tidak mau ketinggalan dengan Opera Mini, Mozilla Foundation juga meluncurkan web browser yang memang ditujukan untuk aplikasi mobile. Mereka memberi embel-embel mobile sebagai nama web browser mereka. Hampir sama dengan Opera Mini, Firefox Mobile dapat digunakan di hampir semua perangkat mobile seperti BlackBerry, Apple iPhone, Google Android, dan juga Windows Mobile. Skyfire. Nama yang mungkin asing di telinga pengguna komputer atau notebook, tetapi sudah memiliki reputasi yang baik di dunia permobilan. Dengan Skyfire terbaru, web browser akan menganalisa sebuah video pada halaman tertentu yang ditemukan dan memberikan pilihan kepada Anda. Apakah Anda ingin membukanya dengan layar penuh? Jika itu belum cukup, Skyfire memungkinkan Anda untuk melihat video yang terkait, tren video, tweet, dan gambar yang terhubung dengan halaman yang sedang Anda buka. Internet Explorer Mobile. Seperti biasanya yang dilakukan oleh Windows, aplikasi Internet Explorer Mobile hanya tersedia untuk aplikasi Windows Mobile dan tidak bisa digunakan pada operating system mobile yang lain. Meskipun begitu, jangan khawatir dengan kualitas aplikasinya karena Microsoft tidak akan ragu untuk mengeluarkan budget yang besar guna mengembangkan aplikasi ini agar tidak kalah dengan yang lain. Google. Google Inc. merupakan satu perusahaan publik milik Amerika multinasional berinvestasi pada pencarian internet, komputasi awan, dan teknologi periklanan. Google host dan mengembangkan sejumlah layanan berbasis internet dan produk dan menghasilkan keuntungan terutama dari iklan melalui program AdWords-nya. Telah diperkirakan bahwa Google berjalan lebih dari 1 juta server di pusat data seluruh dunia dan proses permintaan pencarian lebih dari 1 miliar dan sekitar 24 petabyte pengguna data yang dihasilkan setiap hari. Pertumbuhan cepat Google sejak penggabungan telah memicu rantai produk, akuisisi, dan kemitraan di luar mesin web inti perusahaan pencarian. Perusahaan menawarkan software produktivitas online seperti layanan email Gmail dan alat-alat jejaring sosial termasuk Orkut dan baru-baru ini Google Buzz dan Google+. Produk Google memperpanjang ke desktop juga dengan aplikasi seperti web browser Google Chrome, foto Picasa organisasi, dan juga perangkat lunak editing dan aplikasi Google Talk Instant Messaging. Bing. Bing merupakan mesin pencari atau search engine website yang bernaung di bawah bendera Microsoft. Bing ini merupakan bentuk reinkarnasi yang dilakukan Microsoft terhadap ketiga mesin pencari produksinya terdahulu, yakni Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search. Produk mesin pencari yang baru ini secara resmi diluncurkan pada 3 Juni 2009, menggantikan mesin pencari sebelumnya yaitu Live Search. Bing diciptakan dengan menggunakan suatu teknologi, yakni teknologi PowerSet. Teknologi memungkinkan pengguna untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih akurat. Di samping itu, Bing dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan dan membagi historis pencarian melalui Windows SkyDrive, Facebook, dan email. Bing sendiri mengelompokkan pencarian berdasarkan 4 kategori, yaitu biasanya pakai mobile browsing aja, pakai handphone.
Karena itu lebih mudah, pertama lebih simple. Handphone kan juga kita bawa kemana-mana, jadi kalau kita mau ngakses internet ataupun apa aja tinggal buka aja. Tapi kalau kita ngomongin dari segi praktis atau mudahnya, pakai handphone itu lebih mudah. Pakai mobile browsing. Karena kalau PC itu bawanya berat ya Mbak ya, kalau mobile itu kan bisa kemana-mana, dikantongin juga bisa. Kalau mobile search biasanya pakai Google. Soalnya udah dari dulu sih kebiasaan pakai Google gitu aja. Suka Google sih. Lebih gampang nyarinya juga, lebih mudah. Instant messaging. Kenapa disebut instant messaging? Karena pesan yang dikirim akan disampaikan secara instan kepada penerima. Penerima pun akan segera bisa membalas secara instan kepada pengirim pesan. Instant messaging bersifat personal sehingga hanya penerima saja yang telah disebut yang akan menerima pesan. Sifat ini membedakannya dengan metode pengiriman pesan yang lain. Zaman telah berganti. Kultur lama yang mengandalkan aplikasi sejenis Yahoo Messenger, IM, dan MSN pun mulai dipengaruhi kebiasaan baru. Microblogging menjadi populer dan tiba-tiba semua orang menjadi lebih mudah dihubungi. Lebih banyak orang yang rela identitas microbloggingnya dipampang di depan umum. Beberapa orang mulai bergeser ke Twitter untuk mengirim pesan instan, baik lewat jalur publik atau lewat direct message. Direct message yang diteruskan ke inbox penerima menjadikan fasilitas ini semakin reliable. Batasan 140 karakter menjadikan DM ini benar-benar seperti SMS yang digemari orang-orang di Indonesia. Bagaimana dengan Facebook Chat? Konsep friendship-nya lebih jelas dan lebih loose dibandingkan Yahoo Messenger atau MSN. Pengguna tidak perlu memelihara contact book beserta segala kelengkapannya secara terpisah, atau jika dilihat dari sudut yang lain, justru sekarang pengguna bisa memiliki contact book yang sangat lengkap dan detail, bahkan dengan update segala macam kegiatan teman-temannya setiap saat. Ada juga Gtalk, terintegrasi dengan Gmail. Gtalk ini menjadi tool yang sangat pas pada tempat yang tepat. Kontak cepat bisa dilakukan lewat Gtalk, sedang yang mendapatkan prioritas lebih rendah dan mungkin lebih resmi dapat dilakukan lewat Gmail.